Kalau seorang, dan ini mungkin terjadi, contoh dia berhubungan dengan istrinya di Jumat pagi, pada subuh dia langsung berhubungan. Setelah itu dia tidak mandi junub, nanti mau menjelang Jumatan baru dia mandi junub. Jam 11 dia mandi, dia lupa kalau dia junub, dia mandi biasa. Begitu dia salat Jumat, Allah, rakaat kedua, tadi saya mandi niat junub atau enggak ya? Gimana? Ragu dia. Hukum asalnya apa? Sekarang dia ragu. Saya tadi waktu mandi niat mandi junub atau tidak? Berarti hukum asalnya tidak. Hukum asalnya dia tidak niat mandi junub. Berarti dia batalkan sholatnya, harus segera mandi junub. Ustaz, kalau sudah dia baru ingat setelah sholat maghrib baru ingat. Tadi Jumat sama Asar saya belum mandi junub. Apa yang dia lakukan? Dia mengqadha sholat tersebut. Dia mengqadha, dia mandi junub, kemudian dia mengqadha Jumat dengan salat zuhur, dia mengqadha Asar dengan salat Asar. Langsung tatkala dia ingat. Ini kisah nyata. Jadi saya pernah zaman dulu waktu masih belum bawa keluarga ke Saudi. Jadi kita anak-anak yang jomblo-jomblo sementara ini sudah nikah, cuma istri di Indonesia. Jadi kita karena nggak ada kegiatan, kita itikaf di Masjidil Haram. Anak muda semua itikaf di Masjidil Haram. Kemudian pas hari raya, barang-barang hilang. Ternyata ada pencuri. Dia ambil, dia masukin. Saya ngelihat. Akhirnya saya tangkap dia. Dia marah-marah. Kata dia, demi Allah, ini malam Id di Masjidil Haram. Saya nggak mungkin ngambil begitu. Panggil polisi, suruh buka-buka. Barang-barang kita di situ. Maksudnya orang kalau orang di masjid kan orang nggak percaya. Gimana saya mau curi? Saya di masjid Haram lagi. Bukan masjid Ukhuwah, ini Masjid Haram. Saya ustaz, siapa yang mau nasihat saya? Orang mau nasihat segan. Tapi kalau istri saya, tegur saya. Jadi kalau teman-teman menasihati saya malu. Ustaz, tundukkan pandangan, ya malu lah. Nggak enak kan? Tapi kalau istri, tuh, hati-hati. Itu tidak ada yang pernah bilang ke saya. Syekh, saya pun nggak pernah ngomong begitu. Ini ada syekhoh di rumah ngomong kayak gitu. Allah Ustaz. Ustazah ya. Jadi mau saya, kalau kita dapat istri yang soleha, dialah yang sangat mungkin untuk menasihati kita. Tidak membiarkan kita kemudian terbawa dalam duniawi. Karena potensi kita untuk terjebak dengan dunia sangat besar. Saya tidak berbicara tentang awam, saya berbicara juga bahkan mungkin sebagian para dai, sebagian ahli ilmu terbawa dengan duniawi. Gaya hidup yang lebih keren, kemudian pembicaraan mulai tinggi, mulai macam-macam lah, mulai benda-benda mahal, mulai tanpa sengaja dia terbawa. Mungkin dia ngisi di komunitas kaya, terbawa. Manusia lemah. Dia tidak bisa mengontrol hatinya. Terbawa. Nah, kalau kita punya istri soleha, apalagi istri-istri yang soleha, maka akan mudah menasihati. Di antara cerita yang menarik, saya kemarin umrah sama seorang dokter anestesi. Dia menangani orang yang sering koma. Dia tugasnya menangani orang koma. Dia bilang, Ustaz, orang yang koma ada dua model. Ada yang masih bicara, ada yang tidak bisa berbicara. Yang menakjubkan, yang bisa berbicara, dia pasti berbicara dengan sesuatu yang dia sukai. Maka ada orang baca Quran, ada orang bicara dakwah, ada orang bicara sholat, ada yang bicara maksiat, ada yang bicara video porno, ada yang bicara macam-macam. Subhanallah, apa yang dia dekati, yang dia geluti, itu yang terungkap ketika dia dalam kondisi koma. Masih bilang, bagaimana kita selalu ingat Allah kalau kita tidak dekat dengan Allah? Maka bulan Ramadan yang akan datang, semua kita mendapatinya, berusaha dekat dengan Allah. Kita sudah dunia sudah 11 bulan. Sekarang kita dunia tetap jalan, tapi lebih intensif, lebih banyak baca Quran, lebih banyak berzikir, lebih banyak mengenali makna-makna ayat-ayat Al-Quran. Kalau bisa etikaf, kalau tidak bisa 10 hari, beberapa hari yang kita bisa. Kalau tidak bisa 1 hari penuh, setengah hari boleh. Berusaha dekat dengan Allah. Man taqarraba ilayya shibran taqarrabtu ilaihi zira'an. Kata Allah, siapa yang dekat kepadaku 1 jengkal, aku akan dekat dia 1 hasta. Siapa yang berusaha mendekat dengan Allah, Allah lebih dekat daripada dia. Allah akan sambut. Maka ini kesempatan Ramadan kita lebih optimal. Kita sadar bahwasanya ini saatnya kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala.